Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Baik, langsung saja kita mulai ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, melanjutkan dari hadis pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-197 yang akan membahas tentang ayat-ayat yang mengandung keistimewaan. Bismillahirrahmanirrahim. A'zamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi. Ayat Al-Qur'an yang paling agung adalah ayat Al-Kursi. Wa'adalu ayatin fil Qur'ani innallaha ya'mur bil adli wal ihsan. Dan ayat yang paling adil adalah firman-Nya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil dan berbuat kebaikan. Wa akhwafu ayatin fil Qur'ani faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ayat yang paling menakutkan adalah firman-Nya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. Warja ayatin fil Qur'ani ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dan ayat yang penuh dengan harapan adalah firman-Nya, hai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan terhadap dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Rawahu Syirazi an Ibnu Mas'ud. Riwayat Asy-Syirazi melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayat kursi dinamakan sebagai ayat yang paling agung karena isinya mengandung kalimat-kalimat yang mengagungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat kursi terletak pada surah Al-Baqarah ayat 255, dan ayat yang paling adil adalah surat An-Nahl ayat 90. Disebutkan demikian karena ayat tersebut menganjurkan kita untuk berbuat adil, dan ayat yang paling menakutkan adalah surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Karena apa? Karena makna yang dikandungnya memberikan pengertian akan balasan amal perbuatan, sekalipun hal yang sekecil-kecilnya, sehingga pantaslah bila anak Adam merasa takut akan pembalasannya. Dan adapun ayat yang penuh dengan harapan adalah surat Az-Zumar ayat 53, dikarenakan maknanya mengandung harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan syarat, hendaknya seseorang tidak berputus asa dari rahmat-Nya Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, seperti yang diungkapkan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Quran surat An-Nisa ayat 48. Hadis yang ke-198 membahas tentang harta yang disukai. I'lamu annahu laysa minkum min ahadin illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi maluka ma qaddamta. Ketahuilah oleh kalian bahwa tiada seorang pun di antara kalian melainkan harta warisannya lebih dicintai daripada harta bendanya sendiri.
harta bendamu adalah apa yang kamu dahulukan. Wa malu warithika ma akhartah, dan harta warisanmu adalah apa yang kamu akhirkan. Rawahun Nasa'i an Ibnu Mas'ud. Riwayat Nasa'i melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi harta warisan adalah harta peninggalan yang diterima oleh seseorang karena orang yang diwarisinya telah meninggal dunia atau wafat. Ia mendapatkan harta warisan tersebut dikarenakan mempunyai hubungan nasab atau pernikahan atau wala atau memerdekakan, dan tidak ada halangan yang menyebabkan ia tidak mewariskan. Harta warisan biasanya lebih disukai oleh seseorang karena ia mendapatkannya tanpa susah payah atau tanpa usaha. Lain halnya dengan harta sendiri, karena diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Selanjutnya, hadis yang ke-199 mengenai memeriahkan pernikahan. A'linu hadzal nikah, umumkanlah pernikahan ini. Waj'aluhu fil masajid, dan laksanakanlah di masjid. Wadribu bid-dufuf, serta pukullah rebana oleh kalian untuk meramaikannya. Rawahu Tirmidzi an Aisyah. Riwayat Tirmidzi melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di dalam hadis yang terdahulu telah disebutkan bahwasanya pernikahan itu dianjurkan agar dilakukan dengan terang-terangan, sedangkan pinangan atau tunangan hendaknya disembunyikan. Sedangkan di dalam hadis ini disebutkan bahwa pernikahan itu dianjurkan agar diketahui oleh umum dan dimeriahkan dengan pukulan rebana atau hiburan lainnya yang dihalalkan. Karena pernikahan itu merupakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka lebih utamanya jika dilakukan di dalam masjid. Di dalam masjid selalu banyak orang, dengan demikian pernikahan dapat diketahui oleh orang banyak. Hadis yang ke-200 mengenai bersungguh-sungguh dalam bekerja dan beramal. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Rawahu Ibnu Asakir. Riwayat Ibnu Asakir. Makna di dalam hadis ini merupakan tamsil yang menggambarkan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, yakni bagaimana seseorang menjalani kedua kehidupan tersebut. Pengertian tamsil ini tersirat melalui lafaz ka'annaka yang menurut ilmu balaghah dinamakan sebagai sarana tashbih atau sarana untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Mengingat hal yang diserupakan merupakan suatu hal yang mustahil, karena tiada seorang manusia pun yang hidup untuk selama-lamanya atau abadi, maka dipakaikanlah ka'anna yang artinya seakan-akan kamu benar-benar akan hidup selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Demikian pula masalah mati besok. Hal ini merupakan suatu yang mustahil dikarenakan sesungguhnya tiada seorang pun yang mengetahui di mana dan kapan ia akan mati. Masalah mati hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut," dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Quran Surat Luqman ayat 34. Berdasarkan uraian di atas, maka makna lahiriah dari hadis ini menjadi seperti berikut. Bekerjalah untuk duniawimu seakan-akan engkau masih punya banyak waktu untuk mendapatkannya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau tidak punya waktu lagi untuk menangguhkannya. Ungkapan ini dimaksudkan untuk
mengingatkan manusia yang sering melalaikan tujuan hidupnya karena kesibukannya dalam mengumpulkan harta duniawi dan bermegah-megahan seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Quran Surat At-Takatsur ayat 1-3. Jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, karena sesungguhnya kehidupan di akhirat itu merupakan kehidupan yang hakiki atau yang nyata. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, hingga akhir ayat. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, wa innad darul akhirata layyal hayawan, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-64. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Akhirul kalam, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.